Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya Asyun Hadir Bolano dalam kajian online kita. Pada video kali ini kita akan bersama membahas mengenai 8 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Bahkan 8 ayat ini menjadi dasar dari Majelis Ulama Indonesia untuk melahirkan fatwa-fatwanya. Simak video ini hingga di akhir. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, ya, saat ini kita berada di masa pandemi yang membuat dunia global itu terguncang, di mana berbagai teknologi, berbagai tingkatan negara semuanya berada dalam kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini, negara adidaya dunia seperti Amerika berada di puncak posisi klasmen penderita COVID terbanyak di dunia, ya, disusul kemudian oleh negara Rusia yang kematiannya mencapai puluhan ribu. Alhamdulillah kita di Indonesia masih berada di ambang yang meskipun sudah ribuan, tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih berada di peringkat yang terbilang sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita kembali kepada arahan Al-Qur'an berkaitan dalam mengambil sikap untuk menghadapi pandemi seperti yang terjadi saat ini. Nah, seperti apa saja arahan Al-Quran untuk kita dalam menghadapi musibah pandemi seperti ini? Berikut akan kita bahas 8 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara secara khusus mengenai musibah yang seperti terjadi pada saat ini. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama dalam Al-Qur'an yang membahas masalah pandemi dan beberapa ujian yang menyertainya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran juz 2. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pertama ada yang namanya al-khauf, rasa takut. Ini yang terjadi saat ini kita alami di masa pandemi ini, yaitu rasa was-was atau al-khauf, rasa takut. Yang kedua adalah al-ju', akibat dari konsekuensi dari yang menyertai rasa khawatir tadi. Kita takut keluar, takut berusaha, takut kemana-mana, sehingga melahirkan yang kedua, al-ju', rasa lapar. Ya. Yang ketiga di dalam ayat ini ada naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ya, berbagai usaha, bukan hanya usaha yang skala kecil, tetapi para pengusaha besar pun merasakan ujian di masa pandemi ini berupa naqsim minal amwal. Kita kekurangan harta, tidak bisa berusaha, pasar tutup, toko tutup, usaha-usaha kita tutup dan lain sebagainya. Wal anfus, kematian, kekurangan jiwa. Di dalam masa pandemi ini sudah ribuan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samaras, kekurangan buah-buahan. Saat ini para petani kita berhadapan dengan ada buahnya tetapi tidak ada pasarnya. Akibatnya banyak para petani yang gagal pasar dan gagal panen. Inilah beberapa paket ujian yang turun bersama pandemi yang kita rasakan sekarang. Disebutkan secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 155 sampai 156 ini di juz yang kedua. Nah, apa sikap yang dituntut di dalam ayat ini sebagai seorang muslim? Ayat ini kemudian mengatakan wabasyiris sabirin, meskipun beratnya ujian itu, wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Motivasi mereka untuk jangan berputus asa. Siapa orang-orang yang sabar ini? Mereka adalah allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, berbagai kesulitan yang disebutkan tadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka malah membuat pernyataan mereka dengan kepahaman yang tinggi dan kesadaran yang betul-betul, bahwa kemudian mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata memang kita adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka dia diuji dengan seperti apapun, karena hidup adalah ujian. Wa inna ilaihi raji'un, dan ternyata dan memang kepada Allah lah kita kembali. Inilah sikap pertama yang ditanamkan selama masa pandemi, yaitu bahwa ujian, pandemi dan lain sebagainya beserta ujian-ujian lain yang mengikutinya berupa ketakutan, kelaparan, kemudian kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan, gagal panen dan lain sebagainya, gagal pasar buah, semua itu adalah ujian yang membuat kita sebagai orang yang beriman harus berperan sebagai seorang motivator, ya. Wa basyiris sabirin, sebarkanlah motivasi kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang yang tadi menyadari dengan kesadaran yang penuh bahwa mereka adalah milik Allah dan hanya kepada Allah mereka kembali. Ya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ayat pertama tentang musibah pandemi yang terjadi saat ini. Ayat yang kedua di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pandemi adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ayat ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 11, surat ke-64 terdapat dalam juz 28. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi sebuah musibah ataupun ujian illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk menyikapi masalah ujian tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa musibah apapun di dunia ini, termasuk pandemi dan lain sebagainya, tidak akan pernah terjadi di kampung manapun, di negara manapun, dan orang manapun, di keluarga siapapun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai saling menyalahkan. Ketika ini terjadi, tidak usah saling menuding siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bantah. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ketiga berkaitan dengan masa pandemi dan berbagai ujian dalam kehidupan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 51, terdapat dalam juz yang ke-10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi satu musibah pun kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali musibah tersebut sudah benar-benar dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan. Ya. Huwa maulana, dia adalah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Ya, kita lihat ayat ini, qul la yusibana, katakanlah, ikrarkanlah, nyatakan, buatlah pernyataan bahwa tidak akan pernah la yusibana illa, tidak akan pernah kami ini ditimpa sebuah kesulitan illa ma kataballahu, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami alami. Ingat, dalam ayat ini kaum muslimin menggunakan kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Telah dituliskan, berarti sudah ditetapkan, sudah menjadi qada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak menjadi ketetapan, itu tidak akan terjadi pada diri kita. Konsekuensi yang dituntut dari ayat ini adalah huwa maulana, satu-satunya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Ada satu sifat lagi yang harus dilatih oleh seorang mukmin, adalah sifat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya,
Ya, kaum muslimin rahmatullah, ayat keempat berkaitan dengan musibah terdapat di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 1 ayat 22 sampai 23, terdapat dalam juz yang ke-27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi ma asaba, tidaklah menimpa suatu kaum min musibatin dari musibah yang terjadi fil ardi di bumi, wala fi anfusikum dan tidaklah pada diri kalian, illa fi kitabin terkecuali telah tertulis di dalam kitab, namanya kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha sebelum kami menjadikan bumi ini, inna zalika 'ala Allah yasir sesungguhnya hal itu menjadi hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dalam ayat ini, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakumullahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semua musibah itu bertujuan likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa pada apa yang kalian alami saat ini, wala tafrahu bima ataakum dan juga tidak menyombongkan diri suatu saat dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Musibah tujuannya menghapus kesombongan kita dan mengajarkan untuk tidak berputus asa. Ya, kaum muslimin rahmatullah, ayat kelima berkaitan dengan musibah terdapat di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25, terdapat dalam juz yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnah, dan waspadalah dan takutlah kalian terhadap fitnah, ujian, la tusibanna yang benar-benar akan menimpa tidak hanya allazina zalamu, tidak hanya orang-orang yang berdosa, orang soleh pun kena, minkum dari kalian khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Kita sambungkan ayat ini, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan khawatirlah kalian, takutlah kalian kepada ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa di antara kalian saja. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat kelima dalam Al-Qur'an tentang musibah adalah ternyata kalau turun yang namanya musibah dan ujian, bukan hanya orang yang zalim yang berdosa yang tertimpa, tetapi orang soleh juga ikut teruji dan tertimpa akibatnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari, karena fitnah, ujian, hukuman, ya, ayat ini ditutup dengan wallahu syadidul iqab, Allah maha keras siksanya. Ketika banyak yang bermaksiat, turun azab, turun ujian, turun musibah, yang terkena bukan hanya yang berdosa, tetapi orang-orang beriman pun akan ikut merasakannya. Ini ayat kelima di dalam Al-Quran. Ya, kita pindah ke ayat yang keenam di dalam Al-Quran berkaitan dengan musibah, khususnya pandemi seperti sekarang, yaitu terdapat di dalam Al-Baqarah ayat yang 195, terdapat dalam juz yang kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menganjurkan dan menjadi dasar untuk kita sekalian bahwa Al-Qur'an juga melarang kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Maksudnya yaitu ketika terjadi pandemi seperti saat sekarang ini, maka seorang muslim diwajibkan bersikap waspada. Jangan sampai atas alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak melakukan atau meninggalkan protokol kesehatan. Ingat, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian semua menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ketika terdapat yang namanya musibah seperti pandemi, maka kita diwajibkan untuk waspada. Silahkan ikuti protokol kesehatan. Inilah kemudian yang menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia untuk melahirkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah. Ya. Misalnya sholat berjamaah yang awalnya rapat kemudian menjadi berjarak, ya, untuk menghindari at-tahlukah tadi, menghindari kebinasaan yang bisa saja terjadi pada diri kita, bukan tawakal yang tanpa kewaspadaan. Muslim dalam ayat ini dianjurkan untuk bertawakal tetapi juga membangun yang namanya kewaspadaan tinggi. Ayat ke-7 yang menjadi dasar
arahan kita, panduan kita dalam Al-Quran di masa pandemi ini adalah ayat yang terdapat dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16, terdapat dalam juz yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Dan bertakwalah kalian mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kata-kata mastata'tum di sini ini berkaitan dengan kondisi. Ini ayat ini kemudian menjadi dasar juga untuk majelis ulama melahirkan fatwa, yang di dalam fatwa itu protokol kesehatan menjadi sesuatu yang wajib di dalam ibadah kita selama berada di masa pandemi. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah, lakukanlah ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan ini tentunya berkaitan dengan kondisi kita. Kondisi kesehatan, kondisi lingkungan, kondisi keamanan yang berada, yang terjadi di sekitar kita. Artinya antara satu wilayah, antara satu zona hijau, kemudian kuning, orange dan merah, melahirkan tata cara ibadah yang beda. Orang-orang yang berada di zona merah boleh untuk tidak beribadah di masjid. Tetapi untuk zona hijau, kuning dan orange, yaitu dituntut kewaspadaan tinggi dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Fattaqullaha mastata'tum. Ini ayatnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepadanya mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian, sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Ya, ayat yang terakhir kaum muslimin dirahmati Allah, ayat yang ke-8 berkaitan dengan masa pandemi, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185. Terdapat di dalam juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kemudahan kepada kita, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan. Kita ingin ibadah, kita ingin sholat, kita ingin melaksanakan, memakmurkan bulan suci Ramadan seperti di Ramadan tahun 2020 ini, tetapi kita terhalang dengan aturan-aturan yang kemudian menganjurkan kita untuk tidak beribadah di masjid. Sebenarnya di sisi lain kita berhadapan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan yang sangat disayangkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita sekalian melalui firman-Nya, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Jika kita berada di zona merah dan zona orange, maka dengan berat hati ibadah itu kita lakukan di rumah saja. Ya. Tetapi untuk zona hijau dan kuning ini kemudian para ahli kesehatan berpendapat masih boleh, meskipun di dalam beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah bahkan gubernurnya itu mengeluarkan instruksi untuk tidak beribadah di masjid, meskipun Sulawesi Tengah itu seperti contoh kabupaten saya, kabupaten kita, Parigi Mutong, itu tetap untuk tidak beribadah. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, di sini kita silahkan sesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kita menjadi sulit. Maka silahkan sesuaikan